Selamat sore Pak, mohon izin atas saya menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad dari Sidoafi, nomor 22060330, kelas DRU 2T2, nomor absen 10. Baik, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan PPT ketiga, keempat, dan kelima dengan tema sensor dan pengolahan sinyal. Baik, dimulai dari pendahuluan. Dalam sistem kontrol otomotif sensor yang memegang peranan yang penting, yang mana tugasnya memberikan informasi kontrol unit sebagai masukan yang selanjutnya diproses menjadi suatu kondisi yang harus dilakukan oleh aktuator. Apapun yang diinformasikan oleh sensor sangat menentukan bagi proses kontrol baik secara open loop maupun closed loop. Sensor mengkonversikan suatu kuantitas masukan berupa fisik atau bahan kimia, pada umumnya non-elektrik, ke dalam suatu kuantitas keluaran elektrik. Gangguan-gangguan yang dialami oleh sensor perlu diperhitungkan supaya tidak mempengaruhi sinyal keluaran dari sensor. Oleh sebab itu, perlu adanya pengolahan sinyal, pengkondisian sinyal, sebelum sinyal tersebut digunakan oleh kontrol unit. Sensor-sensor pada kendaraan, gambar sini, di sini, dan di sini. Selanjutnya, ini sensor-sensor. Jenis dan karakteristik kurva sensor. Continuous linear. Aplikasi kontrol dengan cakupan yang luas. Pengolahan sinyalnya tidak rumit. Selanjutnya continuous non-linear. Dalam closed loop, kontrol untuk variabel yang diukur di dalam batas ukur yang sempit. Selanjutnya discontinuous multistage. Monitoring suatu aplikasi di mana suatu isyarat tepat pada waktunya diperlukan ketika suatu batas nilai dicapai. Selanjutnya discontinuous dual stage. Monitoring koreksi ambang untuk penyesuaian berikutnya atau sesegera mungkin. Selanjutnya tipe output sinyal. Output sinyal analog, arus atau tegangan amplitudo, frekuensi atau periode, durasi pulsa atau pulsa duty factor. Hanya discrete output signal. Dual step binary code, multi step analog code, multi step digital code. Contoh keluaran sinyal seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya tingkatan sensor. Bisa lihat di sini. Sensor dan pengolahannya dapat kita bedakan jadi 4. Satu, konvensional tingkat paling rendah, dia hanya berupa sensor. Satu, ST integration level. Level pertama sudah dilengkapi pengolah sinyal analog. Yang ketiga, 2ND integration level. Level kedua, sinyal yang keluar sudah bentuk digital. Keempat, 3RT integration level. Level paling tinggi tergolong intelligent sensor. Tentuan intelligent sensor: 1. Mengurangi beban pada ECU. 2. Fleksibel, memungkinkan komunikasi jaringan bus, komunikasi serial. 3. Dapat digunakan banyak ECU, pengiritan sensor. 4. Mengurangi error pengiriman sinyal. Isinya macam-macam sensor pada automobil. A. Sensor temperatur. Sensor temperatur menggunakan bahan termistor, merupakan bahan solid state variable resistor terbuat dari semikonduktor. NTC negatif temperatur confident adalah termistor yang nilai tahannya berkurang bila temperatur naik. Nilai tahanan berbanding terbalik terhadap temperatur. Lihat sini yaitu NTC resistor seperti ini. Pada 0 derajat Celcius mempunyai tahanan plus 5 kJ dan temperatur 80 derajat Celcius tahanan kurang lebih 250 Joule. Bila kita grafikkan akan terlihat seperti grafik di bawah. Selanjutnya grafik hubungan temperatur dengan tahanan bisa lihat seperti ini. Ini pertama, engine coolant temperatur ECT. Bahan termistor NTC fungsi mendeteksi suhu air pendingin engine untuk 1. Mengatur campuran bahan bakar. Yang kedua, sistem start dingin. 3. Mengatur saat derajat pengapian. Keempat, mengatur putaran idle dingin. Posisi pada kendaraan pada mesin air pendingin setiap kendaraan beda. Temperatur kerja minus 40 derajat Celcius sampai dengan plus 130 derajat Celcius. Di sini hanya sirkuit ECT cara kerja. ECT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt.
Bila tahanan pada ECT berubah karena temperatur, maka tegangan yang ke ECU juga berubah. Tegangan kerja 4,5 sampai dengan 0,2 volt dari dingin ke panas. Kesimpulan, temperatur dingin sama dengan tahanan besar sama dengan tegangan besar. Klasifikasi sensor sama dengan sensor konvensional. Kedua, intake air temperatur IAT sensor. Bahan termistor NTC fungsi mendeteksi suhu udara masuk intake. Posisi pada kendaraan pada saluran udara masuk intake manifold pada sensor udara masuk airflow sensor. Temperatur kerja minus 40 derajat Celcius sampai dengan plus 120 derajat Celcius. Sirkuit IAT. Cara kerja IAT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada IAT berubah karena temperatur, tegangan sinyal akan mengalami perubahan. Perubahan tegangan identik dengan perubahan temperatur. Speed Throttle Position Sensor (TPS). Bahan tahanan geser karbon arang. Fungsi mengetahui posisi derajat pembukaan katup gas guna air full correction, deceleration, full cut off, beban maksimum, full load. Posisi pada kendaraan pada ujung lain dari katup gas. Range kerja dalam persen pembukaan katup gas 0% sampai dengan 0,5 volt sampai 100% 4,7 volt. Tipe 3 pin potensio seperti ini. Tipe 4 pin potensio ke TPS kerja tegangan 5 volt dari ECU sebagai sumber. Bila katup gas dibuka akan membuat perbandingan tegangan yang berasal dari perbandingan tahanan sehingga mengeluarkan sinyal tegangan 0,5 sampai dengan 4,7 volt. Airflow sensor, sensor udara masuk. 1. Sensor flap impact pressure airflow sensor LMM. Bahan tahanan geser karbon arang. Fungsi mengetahui banyaknya flow udara masuk, posisi pada kendaraan pada saluran udara masuk setelah filter udara. Ini cara kerja, pedal ditekan untuk membuka katup gas. Udara dihisap oleh motor jumlah udara yang mengalir diukur oleh pengukur jumlah udara. Ukuran udara memberikan informasi utama secara elektris ke unit kontrol elektronika. Volume bensin yang diinjeksikan diatur oleh unit elektronika. Ini sirkuit airflow. Ini tegangan kode lama, tegangan naik bila plat sensor terangkat. Kode baru di mana tegangan menurun bila plat sensor terangkat. Selanjutnya, 2 sensor massa udara, kawat dan film panas. Bahan kawat panas platinum termistor metallic film. Fungsi mengetahui massa udara yang masuk untuk 1 campuran bahan bakar, 2 saat pengapian. Lokasi pada kendaraan pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Sensor massa udara kawat panas tipe A seperti ini. Rangkaian pengelola sinyal seperti ini. Sensor massa udara kawat panas tipe B seperti ini ya. Rangkaian pengelola sinyal, prinsip kerjanya kawat panas juga pada temperatur tetap dirangkai dengan termistor seperti gambar ini. Suatu aliran udara akan menyebabkan kawat panas menjadi dingin. Rangkaian elektronik akan mempertahankan temperatur pada kawat panas tetap. Pada waktu yang bersamaan, rangkaian elektronik mengukur arus yang mengalir ke kawat panas dan mengeluarkan sinyal tegangan sebanding dengan aliran arus. Grafik tegangan dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu sensor massa udara seperti ini. Rangkaian sensor panas seperti ini. Ini Karman Vortex, bahan fotocoupler, LED, dan fototransistor. Fungsi mengetahui volume udara masuk. 1 campuran bahan bakar, 2 saat pengapian. Lokasi pengendaraan pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Sini ada di sini. Maka Karman Vortex seperti ini ya. Manifold Absolute Pressure (MAP). Bahan piezo resistif. Fungsi mengetahui tekanan udara masuk untuk 1 campuran bahan bakar, 2 saat pengapian. Lokasi pada kendaraan pada saluran udara masuk setelah katup gas. Kondisinya cara kerja MAP sini.
D. Sensor putaran. Satu sensor induktif pada distributor bahan, keluaran, dan magnet. Fungsi satu sensor putaran mesin sebagai tanda silinder, satu posisi top sebagai tanda saat pengapian, 4 sebagai tanda saat injeksi. Posisi pada kendaraan pada distributor pengapian. Seperti KP dan JMP 4 distributor. Untuk sistem yang pengajuan pengapiannya dengan mikrokontrol, maka sinyal putaran CKP harus dilengkapi dengan sensor posisi silinder, sinyal ada yang distributor, dan di poros engkol. Ini sensor induktif pada poros engkol seperti ini. Keuntungan cukup satu sensor induktif, satu sensor keluar, dua sinyal, data RPM, dan posisi top. Kerugian pengolahan sinyal lebih rumit. Sensor induktif CKP dan CMP seperti ini. Sensor pada distributor seperti ini. Sensor fotodioda bahan, fotocoupler, LED, dan fotodioda. Fungsi sensor putaran mesin sebagai tanda silinder, satu posisi top sebagai tanda saat pengapian, sebagai tanda saat injeksi, posisi kendaraan pada distributor pada poros cam. Sensor knocking bahan piezokeramik. Fungsi mengetahui terjadi knocking, dua sistem closed loop pengapian, tiga mendeteksi oktan bahan bakar, posisi pada kendaraan pada blok silinder. Sensor gas buang bahan zirconium dioksida ZrO2 plastina elektroda. Fungsi sistem closed loop AF ratio, dua mengetahui kerusakan catalytic converter, posisi pada kendaraan pada saluran gas buang. Sensor lambda seperti ini. Sinyal conditioning, sinyal keluar dari sensor yang perlu atau harus dikondisikan diolah terlebih dahulu sebelum mendapat proses data processing. Jauh diperlukan pengolahan sinyal tersebut. Dalamnya mempunyai fungsi-fungsi antara lain peningkatan pembesaran sinyal, perbaikan sinyal, sinyal sinkronisasi, konversi ketegangan atau frekuensi, pemfilteran udara dari noise, konversi ADC dan DAC, linearisasi, kalibrasi kompensasi temperatur, kalibrasi nol otomatis, monitoring diri sendiri, stabil tegangan, pengaman hubungan singkat, penghubung dengan jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.